Luar biasa. ya, Nah ini ya. karena sampah juga ya Bapak. Ini kalau boleh mengeluh ya Pak. Sekarang itu yang biasanya mungkin sampah itu kan sering ada ya 1 minggu sekali oleh dari Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Sekarang itu mungkin karena penuhnya selalu telat Pak. Yang mungkin ya saya di Perbaratu di Depok gitu ya. Biasanya hari Senin itu tuh telat banget Pak karena mungkin mereka suka bilang teteh punten cina ininya penuh di Penuh. TPA-nya ini Udah gimana. lewat dulu. Iya sedangkan ya kita warga yang kayak atau kumaha kita mau udah gini ya. Seperti itu. Tapi semoga mungkin ya apa yang tadi sudah disampaikan menjadi harapan juga ke depannya gitu ya. Dan masyarakat Tasik saat ini juga belum semuanya sadar bahwa betul. Sampah organik dan anorganik itu harus dipisah gitu ya. Betul. Nah iya, yang penting sok we nu penting mah sakarungkeun gitu ya. Sekarang simpen aja di sisi jalan biar nanti diambil sama si DLH-nya Nah, gitu kan. Saudara kita yang pemulung dibuka itu, jadi acak-acakan gitu ya. Betul. Padahal kan kalau Karena dipisah jadi dipilih. gampang kan kita bisa misahkan mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Tapi gitu. keren sih ini dari Gen Z-nya juga berarti secara tidak langsung mendukung gitu ya berkelanjutannya dari visi misinya pasangan idaman ini karena aku lihat keren banget nih mereka pada gitu. Langsung terjun langsung ke sana loh ke TPA-nya kan jarang orang mau ke sana karena kayak gunung sampah banget gitu ya bisa Sampah itu jadi dibilangnya. potensi. Kami juga pernah komunikasi ya. Ada juga calon investor yang berminat dia mengolah sampah itu melalui satu teknologi industri untuk jadikan briket, jadikan apa. Nah itu kan potensi yang jadi yang sudah numpuk di sana itu bisa jadi potensi sebenarnya. Betul. Tinggal bagaimana kita nanti kita tindak lanjuti begitu kan sebagai peluang hadirnya investasi di Tasikmalaya juga sekaligus mengurangi permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya. Nah ini harus kita tindak lanjuti, tapi tentunya tindak lanjutinya nanti karena kita bisa menindaklanjuti kalau kaminya sudah dijadikan heula kan. Nah, jadikeun heula gitu ya. Dan kalau soal ngedatangin investor kayaknya Pak Ivan mah santai udah lah. nggak masalah gitu ya. Iya. Nah masih ngomongin soal program unggulannya Ivan Dede nih ya. Tadi kan Pak Ivan udah berpengalaman banget di birokrat, terus Pak Dede juga selain di legislatif, dia juga sendiri yang bilang kalau dia itu mantan ketua RW juga ya Pak Dede ya, luar biasa. Nah ngomongin soal RW ini salah satu program unggulan Ivan Dede kan memberikan bantuan anggaran tiap RW-nya itu 50 juta ya Pak ya. Nah itu tuh 50 juta tuh tujuannya itu buat apa gimana aja sih Pak? gitu. Soalnya Bapak punten berseliweran banget ya. Kayak ini tuh 50 juta tuh gimana? Emang gini. Nah, boleh dijelaskan Pak seperti apa? Kenapa gitu Pak? Alhamdulillah ya. Setelahnya kami berdua berdiskusi ya tentang program unggulan yang ditawarkan ke masyarakat. Salah satunya adalah program pemerataan pembangunan di tingkat keRW-an. Di antaranya kami berdua setelahnya menghitung tentang kekuatan anggaran, maka kami salah satu di antara janji politiknya adalah 50 juta per tahun untuk pemerataan pembangunan di tingkat KRW-an. Jadi bukan untuk Pak RW, bukan untuk Pak RT. Pemerataan pembangunan ya di tingkat KRW-an, bahwa seluruh KRW-an di Kota Tasikmalaya yang jumlahnya kurang lebih 860 RW, nah, maka diberikan pagu anggaran per tahun 50 juta rupiah kan tadi. Nah, tentu ini dikelola oleh Pokmas ya, kelompok masyarakat yang ada di tingkat keRW-an kan tadi. Jadi sekali lagi ini bukan untuk Pak RW dan Pak RT, tapi untuk pemerataan pembangunan di wilayah keRW-an. Tentu yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di keRW-an. Di sana ada Pak RW, kemudian ada Pak RT, ada kader Posyandu, ada kader Karang Taruna, juga ada tokoh masyarakat, ya DKM lah panggilan tadi. Mereka bisa merembuk 50 juta anggaran per tahun untuk tingkat keRW-an itu, silahkan mau diapakan gitu oleh mereka. Nah tentu ada idealnya 3 atau tridaya ya, yaitu tentang fisik, kemudian pemberdayaan, juga ekonomi.
Nah, Oke. itu salah satu di antara program unggulan kami, yaitu 50 juta untuk pemerataan pembangunan. Karena hari ini, dan ini kan kembali lagi tadi, ini merupakan program lanjutan. Iya, betul. Artinya yang sudah baik, kemudian kita tingkatkan lebih baik. Iya, Nah, betul. hari ini ada pembangunan itu Dana kelurahan. Kelurahan. Dana kelurahan Dana itu. kelurahan, Deka. Tetapi dana kelurahan ini anggarannya sangat terbatas, yaitu rata-rata 250 juta Per kelurahan. Per kelurahan. Ada yang kelurahannya RW-nya 26. Ada yang 24. Sehingga ketika 250 juta dibagi 26 RW, tinggal pas ciwi-ciwi. Iya. Jadi, Betul, betul. Anggaran yang memadai, sehingga di antara mereka dari 26 RW itu ya tahun ini hanya 5 RW. Kemudian RW yang lain Tahun depan. menunggu. Oke. Nah, dari pengalaman saya sebagai ketua RW, proposal tiap tahun itu masuk kan lewat musrembang. Betul. Nah, tetapi ketika tahun berikutnya proposalnya masuk, tapi kegiatannya tidak terakomodir, sehingga para RW dan RT itu selalu guyon. Musrembang teh ngan saukur seremoni unggul. Proposalnya masuk, tapi anggaran setahun, 2 tahun, 3 tahun keluar. Nah, salah satu di antaranya ya kita mencoba dengan Pak Ivan berdiskusi agar pembangunan tadi pemerataan ini di tingkat KRW-an, sehingga dari jantungnya masyarakat. Keren banget. Oke, jadi sekarang nggak cuma nyampe kelurahan tapi langsung ke RW-nya ya. Dan sahabat sel perlu digarisbawahi, ini bukan untuk Pak RW, tapi untuk pemerataan pembangunan di ke-RW-annya. Iya, gitu. Karena pasti banyak banget ya gitu dari RW tuh pengen gini, pengen gitu ya, pengen ngebangun ini di daerahnya gitu. Tapi ya dananya, karena saya pernah sekali ikut musrembang gitu ya. Luar biasa pengalamannya ya teman saya yang satu ini. Dan saya tuh sering mendengar keluhan gitu ya dari RW sini tuh, saya mau jadi gini, saya gini. Tapi kayak Nggak oh pernah jadi ada itu yang gimana? jadi Iya, gak program. pernah ada yang jadi Betul. programnya gitu. Serius ini Pak. Jadi kayak oh biasa. tahu. Terus kan musrembang itu tidak hanya RW saja ya, dari sekolah-sekolah juga kan dihadirkan. Nah, saya kebetulan perwakilan sekolahnya, jadi tahu keinginan sekolah juga seperti apa, dari KRW juga seperti apa. Nah, sekarang dari pasangan nomor 2 tuh mencoba untuk direalisasikan gitu ya segala keinginannya. Karena- Nih, tadi persoalan sampah. Iya. Kan sangat mungkin ketika para RW itu sepakat, itu kan dibelikan sebuah alat untuk pengolahan sampah, Pak. Betul. Oh Iya, iya, benar. Kalau bisa. sepakat kan, Iya. udah Iya. beli alat gitu kan, Beli tadi alat, kan iya. ada mesin alat untuk tadi pengolahan sampah. Itu. Nah, sehingga itu sangat memungkinkan. Iya. Artinya bahwa sampah ini memang menjadi persoalan perkotaan Iya. di Betul, Indonesia. betul. Sehingga ini harus menjadi sebuah prioritas kita. Hmm. Nah, salah satu di antaranya sangat mungkin yang 50 juta itu dibelikan alat untuk pengolahan sampah, sehingga sampah itu selesai di RW-nya masing-masing gitu. Nah, Ya. iya betul. Gitu. Jadi nggak ada Sebagai tuh. analog kan, gitu. Iya betul. Tapi saya langsung paham Analog, sih. gitu. Iya. Iya biar. Jadi, kalau setiap orang itu di keluarga Iya. itu mesti kan mengeluarkan sampah kotoran. Iya, Iya, betul, pasti. betul. Mesti kan? Iya, pasti. Tapi kenapa tidak menjadi masalah kotoran dari badan kita? Ya, Iya. kotoran kan, tinja kan? Nah, tapi karena tinja ini diolah di rumah tangga, artinya disalurkan ke septic Septic tank. gitu kan, nanti sehingga selesai kan? Betul. Itu. Nah, tentu rumah tangga pun mengeluarkan sampah. Sampah berupa tadi ya bekas makan dan sebagainya. Nah, kalau ini diselesaikan di tingkat rumah dan KRW-an, sehingga insya Allah untuk bisa meminimalisir persoalan di tingkat kota kan tadi. Itu salah satu di antaranya program 50 juta, mangga pilih gitu. Iya. Sepakat para RW teh sareng udah meser naon? Ya. Alat kanggo pengolahan Sampah. Atau napi tadi bade abi mah hoyong kami mah ingin naon gaduh aula RW. Nah, enggak gitu kan. Cenah posyandu teh gaduh bade ngabangun. 50 juta mah. Iya, cukup. Bisa. Cukup. Kan. Solusinya tadi. Nah, itu salah satu di antara program unggulan kami, walaupun banyak pertanyaan
Itu cenah di mana anggaran anak? Iya. Ya dari APBD. Iya, betul. Kan? Gitu. Tergantung kan yang namanya APBD itu Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu ibarat kepala rumah tangga. Yes. Ya. Suami istri itu kan kepala rumah tangga. Iya, Betul, betul. 10 juta, kapriga 15 juta. Iya. Kan mana prioritas? Iya. Dicoretan TV mah moal waka. Iya. Oh, iya. Betul. Apa yang Pulsa moal gitu. waka? Iya. Tapi kan pendidikan, kesehatan, Iya. Iya. Sehingga anggaran itu tentu dari APBD.